Ini kita praktikum terkait digitasi ya. Nah, modulnya sudah saya upload. Jadi intinya kita mendigitasi batas SLS. Sebetulnya ini kan untuk SLS-nya sudah kita lakukan georeferencing ya. Itu di praktikum berapa ya? Oh ya, praktikum keempat ya. Jadi hasil georeferencing file ini RT3 RW8 di SLS di wilayah Cirebon itu silakan dipanggil. Saya nggak ada ya. Kemudian dilakukan proses digitasi. Sebentar, saya nggak ada ya. Nah, sambil lihat saya bisa sambil kerjakan aja. Nah, jadi nggak usah, kalau masih nyimpen, harusnya masih nyimpen ya. Nih yang modul praktikum 4 itu yang hasil georeferencingnya ya, bukan yang file aslinya. Artinya kalau georeferencing dia sudah terregister sistem informasi geografisnya ya kan. Nah itu jangan lupa. Kemudian kalau misalnya nama defaultnya itu georeference ya belakangnya. Nah kalau itu udah ada, kalian step ke-1 udah bisa di skip ya, langsung ke step kedua yaitu bikin layer baru. Nah ini layer barunya kasih nama ini RT RW. Nah atributnya apa? Ini atributnya cuma nambah satu atribut nama ya, nama RT. Nah kemudian jadi ID dari sananya ya, nama kita tambahin sendiri tuh, string 16 name-nya. Panel kita edit. Nah ada toggle editing ini. Kemudian bikin poligon, nih gampang banget nih, cuma satu poligon nih. Nah ke berikutnya poinnya, jadi ada 2 layer ya, poligon 1 sama poin. Nah ada sesuai yang ya. Nah kita edit layer poligonnya kalau sudah dibuat, diedit juga. Kalau mau edit ya, jadi kalau garis yang kerasa belum pas bisa diedit. Kalau layer untuk poin seperti ini. Udah gitu aja ya. Ada pertanyaan nggak? Saya coba sambil demokan juga ya. Tapi kalau bisa lihat modul ya, nggak usah lihat saya. Oke, silakan dikerjakan. Saya mute ya, soalnya agak berisik.
Iya, silakan. Coba di-share. File rumah penduduk. Oke, ini gimana? Coba klik kanan di udah bikin layer barunya enggak? Layer baru, bukan? Layer RT itu ya? Oh, yang bawah ya? Itu layer baru yang baru dibikin yang RT 03 RW 08 itu kan? Itu coba ditaruh ke atas dulu. Nanti ketutupan nggak kelihatan. Itu taruh ke atas. Ya, itu nanti kan kamu mendigitasinya di layer yang ini kan. Nah, tarik dulu ke atas, biar posisinya tuh paling atas, nggak berhalangan. Nah, oke. Ini kan ya, udah. Edit, kalau udah bikin berarti tool editingnya udah ada dong. Udah tahu dong. Gimana? Itu bisa dapat apa poligonnya gimana? Ya? Oh ya, oke. Oh, udah bikin ya? Oke. Ya udah. Cancel aja cancel. Oh, dia langsung ke toggle editing tuh. Artinya layer tersebut siap untuk diedit. Nah, kalau yang tadi kan bikin filter kayaknya udah selesai ya.
toggle editing itu tinggal klik kanan aja di layernya. Layer mana yang mau diedit? Layer RT3, RW6, RW8. Tinggal klik kanan di layer tersebut. Nah, di atas itu kan ada toggle editing. Nah, kalau diklik, oh ya itu kenapa? Kenapa open? Tapi itu udah bikin kan ya, Dan ya. Coba dibuka lagi deh ya, dibuka. Nanti ini layernya di remove, coba dibuka, dipanggil lagi ke sini ya. Oke. Ya itu nggak bisa ada tanda tanyanya. Coba di remove dulu. Itu yang bawah punya siapa? Sama. Oh, layer yang sama. Coba ditarik ke atas. Itu masih kosong ya. Itu belum dibikin. Yang RT3 RW8, layer paling atas. Kan yang atas, yang layer atas, coba layer atas klik kanan. Properties deh, itu apa sih? Oh itu JPG, oke. Oh JPG-nya, oke, cancel. Itu remove aja yang atas, yang JPG itu. Coba remove. Nah ini ya. Yang tadi balik ke lokasi, add layer lagi, coba add layer yang add ya, yang itu. Coba tadi yang peta SHP-nya panggil lagi. Namanya. Udah di add. Valid recognize. Tadi bikinnya gimana ya? Coba ulang lagi, ditarik. Di itu yang lihat deh di window explorer-nya deh sebenarnya. Nah itu yang coba double klik lagi. Iya. Air is not valid. Jadi bikinnya waktu itu tadi gimana? Coba bikin lagi. Coba create layer. New shape file layer, oke. Taruh di mana? Ya kasih nama yang berbeda deh, bedain namanya. Nanti yang mau ada nama sama, namanya dibedain dikit. Nama filenya. Ya itu SHP kan SHP. RT03 RW08 SHP ya kan. Coba namanya bedain lagi. Jangan ini kan enggak ada nama file ini. Ya enggak. Maksud saya dibedain namanya. Coba ulang lagi.
titik-titik duanya, titik-titiknya diklik ya. Nah itu kan udah ada ya, udah ada RT03, RW08. Maksud saya bikin nama yang berbeda. Nama, kasih nama bebas, kasih nama coba. Itu kan file name-nya bebas, mau terserah mau apa aja. Jangan yang sama dengan nama yang udah ada. 008 coba. Oke, nah ya, beda kan namanya. Nambah satu atribut nama. Oke, add. Ya, coba. Oke. Kayaknya ada yang aneh deh. Coba bikin project baru aja deh. Zen project, new project baru, project new ya. Kayaknya gara-gara kamu narik file JPG yang nggak usah disimpan, nggak usah disimpan. Ya, nggak usah. Nah, di cancel, di discard aja. Ya. Coba buka lagi tadi add layer lagi. Yang pertama yang tadi udah dibikin nih. Yang 08, nolnya 1 kali yang udah pernah dibikin. Nah yang itu, tadi kan udah dibikin itu ya. Open, terus add. Di add, ya. Oke, kalau gitu cara terakhir QGIS-nya tutup dulu, buka lagi ya. Oke, coba dulu ya, Dan ya. Oke. Untuk file rumah Erni gimana Erni? Udah paham belum? Yang penduduk di bagian layer itu yang mana ya Bu? Coba Sudah Erni. Bu. Coba, udah tahu? Sudah. Tadi saya salah mencet yang SLS tuh gimana Bu? Coba di-share. Baik Bu. Nah, yang kiri agak digedein lagi. Nah, biar saya baca. Oke. Jadi kan kita diminta bikin 2 layer ya. Satu poligon sama satu poligon itu SLS ya. Terus yang titik bangunan itu yang poin. Kalau yang SLS berarti batas SLS yang merah itu kan. Itu udah jadi nggak R? Yang bawah. Ini Bu. Oke, ya. Itu kalau mau kelihatan, coba simbolisasinya diganti dulu ya. Nggak apa-apa, nyalain lagi layernya. Coba klik kanan, properties. Kemudian simple fill-nya diklik. Nah, itu fill color-nya diganti transparan. Itu ada fill color kan? Bawah. Up, atas. Mohon maaf Bu, putus-putus. Oke, halo. Segini kedengeran nggak? Ya Bu. Sepertinya jaringan saya Bu. Kayaknya saya juga nggak bagus sih. Masih nggak? Kedengeran nggak? Sudah lancar Bu. Oke. Nah, ya itu yang fill color-nya dipilih transparan deh. Ya, tadi. No, atas. Itu yang transparan fill-nya diklik. Oke. Stroke color-nya diganti merah nih, jangan hitam biar. Atau merah, terus tebelin dikit width-nya. Stroke width-nya tebelin dikit ya. Misalnya 0,8 misalnya. Terserah sih. Ya, oke.
Apply ya, Bu? Apply dan apply ya, sama aja. Nah kan jadi kok nggak ada? Belum ya? Sudah, Bu. Kok nggak muncul, Bu? Coba di toggle editingnya matiin dulu. Klik kanan. Yang mananya, Bu, yang di klik kanan? Layer RT-nya itu klik kanan. No, yang bawah. Yang RT, bukan yang SLS. Ya. Klik kanan, terus toggle editingnya diklik. Itu untuk matiin editing mode-nya. Coba. Oh, nggak ada ya? Wait. Klik kanan atribut deh. Di layer yang tadi sama, layer RT-nya. Ya, klik kanan, open atribut table. Ada nggak atributnya? Nggak kelihatan di sini. Nggak ada, Bu. Kosong. Iya. Nggak ada baris apapun. Tidak. Oke, belum ke save apa? Coba. Share-nya screen semua deh total ya, saya nggak kelihatan. Baik, Bu. Itu nggak ada fiturnya tuh. Kok tiba-tiba nggak ada ya? Ya oke, itu nggak apa namanya? Total fitur total satu. Tapi kok ini kosong ya? Tadi bikinnya gimana? Sesuai yang di modul, Bu. Oke. Close dulu. Coba yang atas juga, yang atas di save dulu deh. Yang atas yang SLS diklik. Itu kan di atas dekat tombol pensil ada tombol gambar apa save itu loh, di scan. Kanannya. Tadi samping toggle editing bener. Nah, save layer edit. Jadi kalau habis edit itu di save ya, di save kayak gitu. Oke, kalau gitu yang RT3-nya coba klik di remove dulu, terus kamu panggil lagi deh. Baik, Bu. Remove, oke. Terus panggil lagi ya. Oh, bukan bikin. Bukan bikin, itu kan bikin. Maksud saya panggil lagi. Plus. Panggil lagi berarti layer di add lagi. Kalau tadi bikin, iya, kan udah bikin. Sekarang, yang udah dibikin kita panggil lagi. Yang vektor ya, bukan raster ya. Yang ini, Bu. Sebentar ya. Halo, Bu. Sorry. Udah dipanggil. Tadi di browse dulu. Vektor datasetnya itu kan ada titik-titik tuh. Titik-titiknya diklik. Halo R.
kedengaran nggak? Halo? Halo Bu, mohon maaf macet-macet tadi Bu. Oke, maksud saya kan gini, tadi kan Erni kan udah bikin ya layer polygon SLS. Tadi kayaknya ada masalah. Kemudian saya coba remove dulu, panggil ulang kembali. Cara manggil layer itu kan tinggal dari menu layer, terus pilih add layer. Halo, coba saya mati. Halo, add. Halo Bu, mohon maaf izin stop share soalnya sangat macet-macet tadi Bu. Oke. Ya udah gini ya, saya terangin lagi ya. Nah, tadi kan ceritanya kita diminta untuk mendigitasi 2 layer ya. Pertama adalah layer polygon. Makanya tadi yang pertama itu nah, tipe datanya kan geometrinya kan tipenya adalah poligon. Poligon itu apa? Poligon itu batas SLS-nya yang ini. Kita cuma bikin satu poligon aja nih. Nah, ngetrace-nya dari mana? Kita dari file JPG yang sudah di georeferencing, kita digitasi batas SLS-nya. Oke ya. Nah, ini poligon ini kan sudah baru bikin layer yang baru ya kan. Layer yang baru itu yang mana? Layer baru itu yang poin itu adalah titik bangunan. Nah, ini kan poin rumah penduduk. Oke ya. Jadi ada 2 layer. Satu wilayah RT, 2 rumah penduduk. Yang wilayah RT itu poligon batasnya. Yang kedua adalah rumah penduduk. Ya, rumah penduduk yang titik-titik ini. Nah, digitasi yang titik-titik ini. Nah, ketika mendigitasi itu jangan lupa, misalnya tadi saya nambah ya satu. Nah, misalnya nambah titik nih ya, 61 klik, saya kasih ID-nya 61 ya. Nah, setiap ada perubahan pada layer itu tombol yang ini, yang gambarnya disket ya, save layer edits-nya itu pasti aktif. Artinya perubahan itu tuh masih bisa disimpan gitu loh. Jadi kalau udah digit banyak, saya udah digit banyak ya, katakan ya. Biasakan kita simpan save layer edit. Jadi save itu ada 2 ya di QGIS itu. Pertama tadi save layer edit. Save layer edit itu untuk menyimpan semua perubahan yang terjadi di setiap layer, ya kan? Saya lagi ngedit apa? Saya ngedit layer rumah penduduk yang di titik ini. Tandanya apa ketika saya mengedit? Yaitu tandanya adalah toggle editingnya tuh aktif, ya kan? Gambar toggle editingnya aktif. Makanya gambar layer penduduknya itu ada gambar pensilnya menandakan layer rumah penduduk ini sedang kita edit. Nah, setiap perubahan itu disimpannya itu menggunakan save layer edit, oke? Jadi save-nya itu berbeda dengan project save, ya. Ada 2 save, tapi itu adalah hal yang berbeda. Kalau project save yang kita simpan adalah project-nya. Project itu apa? Susunan layernya, simbolisasinya. Jadi ketika saya nyimpan project-nya, misalnya saya nyimpan di praktikum. Nah, misalnya saya simpan praktikum. Nah, misalnya saya simpan. Yang saya simpan ini project ya. Project itu adalah susunan tampilan dari projectnya, bukan layernya. Jadi kalau misalnya kalian nih ngedit layer bangunan tadi, terus tapi nggak ke-save, itu nggak akan kesimpan, walaupun udah disimpan projectnya, berbeda ya. Nah, untuk mengakhiri proses editing, itu toggle editingnya dimatiin lagi. Tadi kan yang lagi diedit rumah penduduk.
Berarti tinggal klik kanan, toggle editingnya klik lagi. Nah, kelihatan kan gambar pensilnya itu hilang. Artinya ini sedang tidak diedit. Nah, ini berbeda ya. Maksudnya tadi kalau kita sempat menyimpan project itu tadi tersimpan dengan nama ekstensinya QGetZ ya. Ini adalah project yang kita simpan. Keuntungan kita menyimpan project yaitu, nah ketika buka lagi QGIS, nanti tampilan yang muncul itu adalah sama persis dengan tampilan terakhir kita nge-save. Tampilan ya, bukan data ya, tampilannya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Nih kelihatan kan tadi ada 2 layer. Yang ini wilayah itu wilayah underscore RT 003 RW 008 itu yang poligon cuma 1 itu ya, batas wilayah. Nah yang ini yang titik-titik. Nah ini saya buka, tampilannya sama persis kan? Yang susunan layernya sama persis, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian simbolisasi rumah penduduknya sama persis, warna merah, ada apa labelnya dimunculin, gitu. Nah, cara ngedit, ini kan tadi kita bikin satu fitur by dulu ya. Katakanlah misalnya poligonnya itu, poligon RT-nya itu mau kita perbaiki. Kalau hasil dari tracing peta JPG kan, batasnya kayaknya masih kurang halus ya, masih terlalu kasar. Misalnya kita mau perbaiki nih, cara memperbaikinya bagaimana? Cara memperbaikinya adalah ulang lagi kayak tadi, klik kanan di layer poligon wilayah RT3 tadi, terus aktifkan toggle editingnya. Nah, lagi-lagi kan kalau toggle editnya diaktifkan, gambar pensilnya kan muncul ya. Artinya ini bisa diedit nih. Sebenarnya tuh editing tuh banyak banget di sini, cuman di sini saya nggak akan ngajarin banyak ya. Yang penting sekedar tahu aja. Jadi layer itu bisa diedit. Nah, misalnya nih, kita mau menyesuaikan garisnya itu nggak lurus, tapi ngikutin pola rumah misalnya ya. Ini tinggal diklik, ini pasti kan sudah diedit dulu ya, layer editing, toggle editingnya aktif dulu ya. Nah, misalnya di sini di atas tuh di toolbar cari ada namanya tool vertex. Jadi vertex tool. Vertex itu kan titik-titik yang menghubungkan setiap garis. Ini kan ini vertex nih, ya. Nah, misalnya kita mau nambah vertex. Nah, kalau kita mouse over, kelihatan ada sekilas tanda plus ya. Tanda plus itu artinya kita nambah vertex. Nah, ketika nambah vertex, ini vertexnya mau ditaruh di mana? Misalnya saya ngikutin ke misalnya rumah sini ya. Saya nambah lagi. Nah, nambah lagi. Nah, seperti itu. Itu contoh kita mau mengedit poligon. Nah, itu bisa diikutin ya. Nah, misalnya memang batasnya itu harusnya tidak memotong rumah. Ini kan kalau memotong rumah kan orang bingung ya, sebenarnya rumah yang kepotong itu masuk ke RT yang mana, ke RT 3 atau ke RT sebelahnya kan kita nggak tahu. Nah, sebenarnya batas RT itu juga harus jelas ya, RT rumah itu masuk ke RT yang mana. Nah, itu banyak juga ditemukan teman-teman daerah itu masih belum rapi mendigitasinya. Jadi kayak gini. Nah, misalnya ini kurang bagus, misalnya kurang halus ya, bisa kita geser lagi misalnya gitu. Dipas-pasin batasnya agar mengikuti batas jelas yang kelihatan di citra satelit. Nah, itu contoh proses editing ya. Nah, memang tool yang kita pakai sekarang sih cuman tool yang ini aja, nggak banyak. Tapi coba kalian bayangkan
dalam satu kabupaten, katakanlah misalnya kalian kerja di BPS kabupaten ya, artinya harus memaintain poligon sejumlah blok sensus yang ada di kabupaten tersebut ya. Ada berapa jumlah blok sensus sih di setiap kabupaten itu beragam. Semakin padat penduduknya, biasanya blok sensusnya akan semakin banyak. Yang saya ingat blok sensus terbanyak itu ada 5.000 poligon blok sensus ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini kalian baru ngedit satu poligon ya. Bayangkan harus mengedit 5.000 poligon. Nah, itu PR besar. Tapi teknis itu kan nggak mungkin juga saya kita pelajari sekarang ya. Itu nanti aja pas sudah kerja di BPS. Tapi intinya tahulah pekerjaan, salah satu pekerjaan di BPS nantinya itu seperti ini, kayak gitu ya. Terus rumah penduduk, nah rumah penduduk ini kenapa didigitasi? Mungkin saya kalau masih ingat saya pernah cerita. Ini kan peta RT ini, peta layout ya, peta kertas ini, itu kan dibawa ke lapangan saat kegiatan sensus penduduk kemarin. Nah, ketika sensus, setiap rumah penduduk itu digambarkan di kertasnya. Karena saat sensus penduduk itu nggak pakai aplikasi mobile, jadi pakai kertas semua. Questionnaire semua tuh pakai kertas, peta pun pakai kertas. Jadi nggak bisa tuh geotagging pakai handphone tuh nggak bisa. Artinya akhirnya dititikin semua kan. Apakah kedepannya kayak gitu? Akan kayak gitu bisa jadi. Jadi untuk saat ini kegiatan di BPS itu tidak semuanya tuh pakai KEPI yang aplikasi KEPI ya, maksudnya pakai mobile phone ya. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu masih beragam infrastrukturnya. Kondisi infrastrukturnya nggak bisa disamain dengan Jawa. Berbeda-beda. Banyak wilayah yang memang tidak mampu menggunakan pakai gadget. Jadi pakai kertas itu dalam beberapa tahun ke depan itu masih memungkinkan terjadi. Jadi digitasi seperti ini, nitikin seperti kita digitasi itu masih akan mungkin terjadi di BPS ya. Nah, jadi itu salah satu kerjaannya. Gimana cara memindahkan gambar titik-titik yang ada di kertas ke format peta digital. Oke, ada pertanyaan ya? Sampai sini bisa diikutin ya. Jangan lupa, nah ini saat saya ngeklik toggle editing lagi tuh ada warning nih ya. Mau nge-save nggak perubahan di layer RT, wilayah RT 3 RW 8? Artinya tadi saya melakukan perubahan, tapi saya belum nge-save. Tapi udah matiin editing mode-nya, toggle editing-nya. Ya berarti harus di-save. Kalau nggak di-save nanti balik lagi ke bentuk awal sebelum kita edit. Oke, udah selesai belum? Ibu aku mau nanya. Silakan Rova. Ini Bu, kan tadi pas lagi kita digitasi titik-titik itu kan toggle editing yang di Polygon dimatiin. Nah kalau misalnya nggak dimatiin gitu, jadi dua-duanya aktif, ngaruh gak Bu atau enggak? Nah, gimana? Kalau sudah dimatiin terus gimana? Kan lagi ngedit yang di apa sih yang di titik-titik ini, tapi yang toggle editing di Polygonnya belum di nonaktifin gitu. Nah itu bakal ngaruh gak Bu? Oh, jadi ada toggle edit dua Iya. yang aktif ya? Ya gitu, itu gimana? Oh, nggak akan ngaruh. Dia yang satu poligon, yang satu titik ya kan, nggak akan ketuker. Nggak akan mungkin di layer poligon kita bisa menggambar titik, karena format layernya udah poligon. Nah, begitu juga sebaliknya dengan yang titik tadi, nggak mungkin kita salah menggambar poligon. Jadi masing-masing tetap aktif, tapi masing-masing bisa diedit ya. Tapi jangan lupa ya dua-duanya itu di save. Jadi toggle editing matikan itu harus di save, jangan lupa. Seperti itu ya. Ya makasih Bu. Oke. Ya silakan. Nah ini nanti di screenshot hasil editingnya. Sebetulnya kalau kita ngomongin pekerjaan di BPS, pekerjaan inilah yang nanti akan paling banyak dilakukan ya oleh teman-teman BPS.
Saat ini sih kita lebih banyak di penyediaan data spasial ya, ketimbang di proses analisis seperti itu. Walaupun kedepannya sudah mulai banyak yang melakukan analisis dengan pendekatan spasial. Tapi inti pekerjaan pemetaannya itu di sini sih. Udah bisa nggak tadi kamu? Udah bisa ya? Gimana? Cara ngambil apa? Oke, share screen deh. Share screen ya. ID-nya. Tadi saat ngeklik gimana? Coba bikin satu titik lagi deh baru. Klik. Nah, itu diisi kan 151. Oke. Nah, sebetulnya itu cuma menampilkan ya, bukan mengambil ya. Menampilkan ID itu menampilkan label maksudnya. Tinggal klik kanan di rumah penduduknya, klik kanan di layar rumah penduduk. Klik kanan properties. Nah, coba cari yang itu digeser lagi deh, yang apa ke kiri, dilebarin apa namanya? Kiri yang no. Biar label. Nah, oke. Kelihatan enak kan? Coba yang label deh. Pilih yang label. Nah, itu kan masih no label tuh, artinya labelnya emang nggak ditampilin. Pilih ke single label. Nah, single label yang mau ditampilin apa? ID kan. Nah, itu otomatis value-nya kan ID, karena kan atribut cuma ID. Kalau mau buffer, kasih buffer. Coba oke. Nah, kelihatan ya. Kalau kurang gede ya nanti labelnya disesuaikan lagi. Kalau pengen kelihatan. Titiknya kurang kelihatan gede, disesuaikan lagi simbolisasinya. Itu sih tampilan aja ya. Enggak ngaruh ke isi data. Oke, silakan dilanjutkan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau semisal salah masukin ID gitu, bisa benerinnya nggak, Bu? Gimana? Share screen deh. Ayo, share screen. Ya, Bu. Mau diapain? Misalkan ada yang salah gitu, Bu. Yang ini keisi 106 gitu. Harusnya 105, itu cara ngembaliinnya gimana ya, Bu? Ada dua cara. Yang pertama, tapi yang paling gampang, coba kalau diklik info bisa nggak? Di atas itu ada angka I, no, atas toolbar di atas ada simbol yang I, kanan lagi nanti. Coba klik, coba diklik nih. Di mana yang mau diedit sembarang aja. Titik yang mana? Nah, misalnya itu ya. Oke. Coba ditulis di double klik ID-nya bisa nggak? Tadi yang di identify result-nya itu ada tulisan ID 105. 105 double klik dia bisa nggak? Yang mananya, Bu? Nggak bisa. Yang bawahnya yang action ID. Balik lagi ke identify result. Enggak. Yang 105 yang bawahnya. Ini, Bu. Foto ini. Ini? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nah, ini bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, caranya berarti pakai yang ini. Jadi kan setiap ini kan namanya fitur ya, fitur titik-titik ini layernya itu, ini kan fitur titik-titik ya. Kumpulan fiturnya itu kan layer. Nah, layer itu punya
atribut. Nih kan, kalau klik kanan di layar rumah penduduk ada atribut. Kita bisa buka atributnya. Open attribute table. Guys, coba kamu aja deh, Cak. Open attribute table. Sudah. Kelihatan nggak ya, Bu? Enggak, pakai share screen deh. Oh, Share screen yang screen. Nah, oke, coba agak dikecilin biar enak. Oke. Nah, ini kan atribut ya kan, titik-titik tadi geometrinya, fitur geometrinya. Setiap fitur itu punya atribut. Misalnya tadi 105, coba di sort deh. Atau bisa triggernya dari ini aja. Petanya aja coba. Tadi diklik lagi, dipindah ke map. Nah, ada tuh, nah itu select, di select mana yang mau diedit. Nah, atributnya lihat. Nah, yang terselect yang mana? Itu yang terselect itu kan yang warna. Nah, itu tinggal diedit. oh, Kayak gitu ya. Ya. Kalau misalnya ada yang kelupaan, berarti isinya di situ. Coba yang RT-nya, mungkin RT-nya belum dikasih nama. Kalau belum dikasih nama, dikasih nama seperti itu. Oke? ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Oke, berarti udah semua ya. Saya rasa kayaknya udah lengkap semua. Bisa diikuti kayaknya. Tinggal nanti di screenshot aja ya sesuai petunjuk di modulnya untuk tugas praktikum hari ini. Sekarang jam 14.46. Kayaknya masih ada waktu ya. Oke, kayaknya sambil mungkin nemenin temennya yang belum selesai. Saya pengen, tadi saya sempat buka-buka nih yang story map-nya. Banyak juga yang bagus-bagus ya. Nah, saya pengen ini lagi. Oh iya, ada beberapa link yang kayaknya yang di-share itu bukan sharingan deh. Pertama, Erni Kurnia Putri. Nah, link story map-nya kayaknya yang enggak hasil sharing ya. Jadi saya nggak bisa buka. Nanti di submit lagi ya. Sama satu lagi. Sudah saya, Oh udah. iya Bu, sudah saya kirim ulang Bu. Iya. Mana N? Oh udah ya. Oh oke. Oke R. Satu lagi siapa nih? Amanda Christina. Nah ini Amanda juga nih linknya nggak bisa saya buka. Ya, Bu. Amanda, tadi kan yang bikin story map ngirim link ya. Iya, Bu. Kayaknya kamu ngasih linknya itu bukan link hasil sharing atau yang jelas saya nggak bisa akses. Coba saya ulang lah ya. Saya Iya, Bu. tabutnya. Apa saya salah ya? Gila ngomong internetnya. Oh, udah bisa nih. Enggak. You don't have permission to view this project. Coba Saya buat yang untuk email STIS, Bu. Tas ya. Nah ini lihat deh. Saya nggak bisa. Apa saya harus STIS?
akunnya. Coba. Oke, jadi saya harus pakai akun SPIS sih. Ya udah, oke. Kalau gitu sambil ngabisin waktu nih, saya pengen lihat ini. Udah selesai ngerjain belum? Izin bertanya, Bu. Oh, ada yang mau nanya. Oke, siapa nih? Saya, Bu. Thompson, Bu. Oke, iya, Thompson gimana? Sebelumnya izin share screen, Bu. Ya, silakan. Udah kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Ini, Bu, saya di sini ada yang offside, Bu. Jadi ke klik gitu, Bu. Solusinya biar hilang gitu gimana ya, Bu? Oh, mau dihilangin? Iya, Bu. Dihilangin gampang. Coba di editing dulu, editing mode-nya dinyalain, Google editingnya nyalain. Nah, seleksi fitur itu yang kiri, lagi kiri. Kita seleksi kiri di atas browser persis, bawah. Nah, itu kan select feature ya. Nah, itu diklik. Jadi kita select feature nomor 22-nya kita klik. Nah, udah, jangan klik kanan, klik aja. Klik biasa sampai dia warna kuning, tanda kuning itu kalau kepilih itu warna kuning. Udah belum? Nah, itu kan kuning ya. Udah tinggal del aja. Pakai keyboard bisa, pakai Oh iya, Bu. Oke, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya. Ada lagi? Izin stop share, Bu. Udah, Bu. Izin bertanya. Ya, silakan. Kok di saya Google Satelitnya nggak muncul ya, Bu? Oke, share screen. Ini belum selesai. Ya, udah. Ini, Bu. Oh. Coba ini yang hasil georeferencing kan ya? Iya, Bu. Coba di Google Satelitnya klik kanan, zoom to layer. Oke, terus sekarang yang apa layer RT apa RT yang mana? Klik kanan zoom to layer. Coba di sini, bentar, saya request.
request ya. Oke, Bu. Sebentar. Lagi loading ya. Enggak, ada ininya biasanya kan di bawah ada kayak biru-birunya gitu, tanda loadingnya. Oh, di saya belum kelihatan gambar RT-nya, kelihatan nggak? Enggak juga, Bu. Nggak juga. Oke. Coba di save dulu terus buka lagi ya. Iya, Bu. Di save dulu projectnya. Udah disimpan ya? Sudah, Bu. Coba di close. Coba pakai yang lain. Nggak muncul ya?
ini ya yang dipakai. Iya, Bu. Ini ada ya. Kok bisa lucu begini? Kayaknya kamu tutup dulu deh. QGIS-nya terus buka lagi deh. Ya. Baik, Bu. Oke. Izin stop share, Bu. Ya. Ada yang sama nggak? Izin Bu, saya juga sama kayak Erni. Coba ada Lina. Coba share screen. Kadang QGIS itu kenapa kayak gitu, karena layernya itu beda-beda. Kalau ini udah bener tuh. Itu Bu, kurang sesuai Google satelitnya. Beda dengan yang pertemuan lalu. Lokasinya di sini. Oke, beda ya. Iya, Kemarin hasil georeferensinya udah jadi. udah. Emang kayak gitu bukan sih? Di saya, oh beda ya sama punya saya ya. Coba bikin project baru deh. Ini siap dulu aja. Ini project. Ya, di save dulu ya. Kemudian apa namanya, yang file JPG yang sudah di georeference-nya itu dibuka ke sini. Layer, add raster layer. Mohon maaf Bu, putus-putus. Oke. Halo. Ya jelas belum? Ntar saya buka itu dulu. Ya jelas belum? Udah ya? Coba di layer, menu layer. Halo? Halo, tadi siapa tadi? Halo Ibu, mohon maaf suaranya, saya tidak bisa mendengar suaranya Ibu dengan jelas. Oke. Geser lagi dah. Nah, segini. Udah belum? Gimana? Halo? Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Terdengar, Bu. Nah, kedengeran. Gimana nih? Loh. Tadi siapa ya? Ada Lina ya? Ada Saya aja Lina. yang asisten, Bu. Saya juga masalah kayak gitu, Bu. Sinyal kamu deh kayaknya deh. Saya juga kayak gitu, Bu. Melenceng gitu Google satelitnya, Bu. Halo? Tadi yang ada masalah siapa tadi ya? Erni ya? Iya, Bu.
Halo, kayaknya saya yang jelek sinyalnya. Sekarang udah kedengeran? Sudah, Bu. Adelina. Halo? Aduh, koneksinya jelek banget. Kenta. Halo? Adelina. Oke, kayaknya ada masalah sinyal. Kalau Erni tadi gimana? Erni udah bisa nggak? Belum juga, Bu. Coba share lagi, share lagi. Baik, Bu. Izin share screen, Bu. Ya. Bikin project baru aja deh. Baik, Bu. Bikin project baru aja. Sekarang yang raster georeferensinya di masukin ke situ, ke project. Di add layer raster. Coba sekarang langsung dari Google Satelit-nya deh. Ini ya. Oke, yang georeferensinya di remove deh. Kemudian add layer, tapi layer peta SLS yang udah jadi, yang di praktikum 4. Layer, add vector layer. Coba praktikum 4 itu kan ada SHP ya. SLS yang belakangnya CEA nih. Kemarin pakai CEA kalau nggak salah kan nih. Itu SHP. Bawah. SHP. Itu 2 ya. Atasnya deh kayaknya. Coba kan bisa. Klik kanan zoom to layer. Kayaknya saya tahu deh. Kayaknya georeferencing kamu yang kemarin agak masalah nih. Iya. Masalahnya gimana, Bu? Mungkin ada kesalahan pas proses georeferencing. Sistem koordinat itu kayak nggak. Coba dipakai punya saya ya. Saya share Baik, deh. Bu. Praktikum 4.
Oke, open. Saya sending file hasil georeferencing. Bentar, masih loading. Berarti kalau misalkan yang errornya yang proses sekarang, berarti yang dibuka georeferensinya kemarin berarti harusnya bisa ya, Bu? Kalau misalnya file saya yang saya kirim berhasil posisinya tuh pas ya dengan Google satelitnya, artinya georeferensi yang kamu lakukan kemarin ini ada kesalahan, ngerti ya? Iya, Bu. Tapi yang kemarin itu pas, Bu, yang di praktikum 4. Ya, kita lihat ya, coba deh. Nah, udah kekirim ya? Sudah, Bu. Coba di download, dipanggil ya. Masih dalam zip ya, Bu? Iya, di unzip dulu. Bisa, Bu. Gimana? Bisa kan? Iya. Ya berarti permasalahannya itu di filenya itu, mungkin kejadiannya sama ya sama tadi, apa tadi, Adelia ya? Yang gitu ya. Jadi Baik, Bu. kalau ada permasalahan, kok bisa sih ini nggak teroverlay dengan benar? Artinya proses georeferencing kemarin mungkin tanpa kita nggak ngeh ya, entah itu posisinya salah atau seperti apa, yang gesernya kurang pas. Berarti kalau pakai file yang kemarin tuh nggak apa-apa ya, Bu? Nggak usah yang hari ini. Soalnya yang kemarin itu pas gitu, Bu. Oh, ya udah yang sekarang sebaiknya pakai yang file yang benar sih, yang punya saya ini. Baik, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Ya? Udah selesai ya? Kalau memang sudah Sudah. selesai, udah yang pakai apa adanya. Yang penting tahu lah. Baik, Oke. Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Ya silakan. Untuk nama layer itu bisa diganti nggak, Bu? Apa? Nama layer yang di sini itu, Bu. Bisa, tapi itu temporary aja. Maksudnya berlaku di project, nggak merubah nama file aslinya. Tinggal klik kanan rename aja. Kalau misalkan yang diubah di filenya itu nanti di projectnya juga ganti otomatis gitu ya, Bu? Oh, kemungkinan enggak. Nanti dia akan nanya, karena project itu kan dia ngambil data aslinya ya, penamaan filenya, lokasi direktorinya. Ketika nama file aslinya di remove, dia biasanya nggak kenal lagi, kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Izin stop share. Oke. Nah, ini udah lewat jam 3 ya. Bisa kita akhiri aja ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya mengakhiri? Izin bertanya, Bu. Silakan. Adelina gimana tadi? Kalau menggunakan georeferensi yang pertemuan kemarin itu bisa, Bu. Nah, tapi ketika ditambahkan yang hasil digitalisasi hari ini, itu nanti hasil digitalisasinya itu balik ke yang
map tidak diketahui kayak tadi, Bu. Berarti digitalisasi tadi itu kesimpannya yang ke belakang itu ya, Bu, bukan yang nggak bisa disesuaikan dengan koordinat yang minggu lalu. Jadi gini, cara ngetesnya itu, apakah georeferencing kita udah bener atau enggak? Pertama nyalain layer, bikin project baru, ya kan? Project baru itu tambahin di project yang masih kosong, tambahin Google Satelit, kemudian tambahin layer apapun yang sudah yakin bener, misalnya batas SLS yang udah pernah saya kasih udah jadi, ya kan? Itu kan udah pasti bener. Nah, baru masukin file hasil georeferencingnya. Kalau posisinya itu nggak pas bertampalan, artinya georeferencing yang dilakukan kemarin itu ada kesalahan. Sorry ya, agak berisik. Bisa kedengeran tapi kan ya? Bisa, Bu. Nah, coba bandingkan, saya kan udah kirim file georeference RAR ini yang 5,6 mega ya. Coba di-download. Kalau hasil file punya saya bisa overlay di lokasi yang pas ya, yang sesuai dengan Google Satelit, dengan peta SLS yang udah jadi, ya kan? Artinya memang georeference punya kamu ada yang salah. Kayak gitu ya. Oke, untuk praktikum sih nggak apa-apa. Maksudnya yang penting tahu salahnya itu di mana, ya kan? Untuk itu kalau mau dibenerin sesuai yang punya saya boleh. Kalau mau yang sudah terlanjur dibuat juga boleh. Ya screenshot aja apa adanya progres pekerjaan kamu gitu ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, kayaknya kita akhiri ya. Ya udah, sebelum mengakhiri silakan berdoa dulu. Baik, teman-teman, untuk menutup pertemuan pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan ya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih Bu. wabarakatuh.